Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zahrani Eva Putri, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Baru di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Analisis Statistik Data Vaksinasi Puskesmas Sitiung dari bulan Maret 2021 sampai 16 Agustus 2021. Vaksin adalah sejenis produk biologis yang mengandung unsur antigen berupa virus atau mikroorganisme yang sudah mati atau sudah dilemahkan, dan juga berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksin, atau protein rekombinan yang sudah ditambahkan dengan zat lainnya. Vaksin berguna untuk membentuk kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu, yang salah satunya adalah virus COVID-19. Di tengah permasalahan COVID-19 ini, pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 saat ini ada tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19, lansia yang berumur lebih dari 50 tahun, dan orang yang pekerjaan memiliki risiko tinggi tertular. Kemudian vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya, mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas, berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Saat ini, penyintas COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID-19 dengan rentang waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya dengan varian yang berbeda. Maka dalam hal ini, dengan pengambilan sampel Puskesmas Sitiung, tujuan saya dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data vaksinasi COVID-19 dan membandingkan antar kelompok umur serta melihat efek dari dosis 1 berapa persen orang yang ingin melanjutkan vaksinasi ke dosis kedua. Sehingga dengan itu kita bisa melihat tingkat keberhasilan vaksinasi di suatu daerah. Dasar teori yang saya pakai yaitu statistik merupakan nilai ukuran data yang mudah dimengerti. Contoh statistik yaitu rank, nilai antara nilai tinggi pasang maksimum dan surut minimum, dan statistik variansi hasil pengukuran tinggi gelombang. Jenis-jenis statistika terbagi menjadi dua jenis, yaitu statistika deskriptif, metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data, statistika inferensi, metode yang berkaitan dengan analisis sampel untuk penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi. Jadi di sini saya memakai ukuran pemusatan data, yaitu mencari mean atau rata-rata, median, nilai tengah yang membagi kedua kelompok data sama banyak setelah dilakukan, yaitu yang ketiga modus, nilai yang paling sering muncul. Penyajian data itu terbagi 6, yaitu tabel distribusi frekuensi, pie chart, dot plot, histogram, diagram batang daun, diagram kotak titik atau box plot. Dan untuk menyelesaikan analisis statistik data ini, saya menggunakan representasi distribusi normal. Distribusi normal di sini berarti penyebaran yang didapat dari persamaan PDF, probability density function. Seperti rumus yang tertera pada monitor, di mana U ini adalah rata-rata dan TO ini adalah simpulan baku. Hasil pembahasan. Untuk memberikan gambaran dari masing-masing kelompok umur, yaitu K1 18 sampai 30 tahun,
K2 31 sampai 45 tahun, K3 46 sampai 59 tahun, atau keempat umur yang di atas 60 tahun. Dengan menggunakan analisis statistik dengan bantuan Python, tabel 1 mempresentasikan gambaran data yang menunjukkan K1, K2, K3 pemberian dosis pertama dari bulan Maret 2020 sampai 16 Agustus 2021 di Puskesmas Sitio. Tabel 2 mempresentasikan gambar yang menunjukkan K1, K2, K3, dan K4 pemberian dosis kedua dari bulan Maret 2020 sampai 16 Agustus 2021 di Puskesmas itu. Di sini saya akan membandingkan dosis pertama dan dosis kedua di setiap kelompok umur. Yang pertama itu kelompok yang berumur 18 sampai 30 tahun. Di sini bisa kita lihat bahwa semua data yang dari dosis 1 sampai dosis dengan dosis 2 yaitu jumlahnya 24 data dengan rata-rata dosis pertama yaitu 8,9 dan rata-rata dosis kedua yaitu 6,875 dengan nilai minimal yaitu 0 dan mediannya bisa kita lihat 4,5 sedangkan dosis kedua yaitu 1. Nilai maksimum pada dosis pertama untuk kelompok 1 ini yaitu 51 dan nilai maksimum dosis kedua pada kelompok 1 ini adalah 63. Ini gambar distribusi sebaran normal. Oke, ini dosis pertama dan ini dosis kedua. Hasil dari perbandingan kelompok umur 18 sampai 30 tahun dosis 1 memiliki rata-rata lebih tinggi daripada dosis kedua. Hal ini menunjukkan bahwa 13,15% orang yang telah vaksinasi dosis 1 belum melanjutkan untuk dosis kedua. Yaitu kelompok yang kedua dari 31 sampai 45 tahun. Dengan rata-rata 15,5 untuk dosis pertama dan rata-rata untuk dosis kedua itu 8,6. Di sini median yang kita dapat untuk dosis pertama 8 dan dosis kedua adalah 3. Nilai maksimal dari kelompok kedua dari dosis pertama ini adalah 88 dan untuk dosis kedua yaitu 60. Dan kita bisa melihat sebaran normalnya, grafik sebaran normalnya juga. Dari hasil perbandingan kelompok umur 31 sampai 45, dosis 1 memiliki rata-rata lebih tinggi dari dosis kedua. Hal ini menunjukkan 28% dari orang total vaksinasi dosis 1 belum melanjutkan untuk dosis kedua. Untuk kelompok ketiga, kita dapatkan rata-rata dosis pertama yaitu 9,2 dan dosis kedua yaitu 6,04. Untuk mediannya 4,5 sedangkan dosis kedua 0,5. Nilai maksimum K3 pada dosis pertama yaitu 51 dan nilai maksimum K3 di dosis kedua yaitu 43. Hasil perbandingan kelompok umur 46 sampai 59, dosis pertama memiliki rata-rata lebih tinggi daripada dosis kedua. Hal ini menunjukkan 20,76% orang telah vaksinasi dosis 1 belum melanjutkan untuk dosis kedua. Ini untuk data yang ke kelompok keempat, kita dapatkan rata-rata 4,75 dan untuk dosis kedua yaitu 2,5. Sedangkan nilai maksimumnya 40 dan untuk dosis kedua 39. Hasil dari perbandingan kelompok umur 60 ke atas, dosis 1 memiliki rata-rata lebih tinggi daripada dosis kedua. Hal ini menunjukkan bahwa 31,3% orang yang tervaksinasi dosis 1 belum melanjutkan untuk dosis kedua. Kesimpulan, pada laporan ini telah dijelaskan bagaimana menggunakan metode analisis statistik pada data vaksinasi Puskesmas Sitio dari bulan Maret
2021 sampai 16 Agustus 2021, dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa masih banyak terdapat orang-orang yang belum melanjutkan dosis kedua vaksinasi di daerah Citayam. Kelompok yang paling banyak telah melakukan vaksinasi yaitu kelompok kedua dalam rentang umur 31 sampai 45 tahun. Angka ini bisa didapat dari adanya upaya pemerintah dengan melakukan PPKM dan lockdown secara ketat dan menghimbau masyarakat agar melakukan vaksinasi sehingga mengurangi dan dapat memutus rantai penularan COVID. Sekian, terima kasih.